Nama saya Ranggini SE, saya merupakan Ketua Yayasan Rumah Literasi Ranggi yang berada di Komplek PWI Sumatera Utara. Ya, kami kegiatan di Rumah Literasi Ranggi ini hampir 2 tahun karena kami mulai berkegiatan di bulan Mei tahun 2021. Ya, sebenarnya kegiatannya cukup banyak ya. Ada kelas belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, calistung, kelas mengenal pertanian secara sederhana untuk anak-anak. Juga ada kesenian itu seperti tari-tarian, baca puisi. Kemudian ada juga perpustakaan kita ada ngajari anak-anak juga storytelling. Kemudian kita juga ada permainan tradisional yang tujuannya adalah untuk mengurangi masa anak bermain gadget gitu. Assalamualaikum semuanya. Oke, perkenalkan, nama aku Farth Hekal Nasution, salah satu pendiri dari Senyum Kecil. Umur aku 22 tahun, saat ini aku ini mahasiswa. Senyum Kecil ini sendiri dibentuk itu pada tahun 2020. Awal terbentuknya itu cuma dari kami berempat nih, aku, Audrey, Fadel, dan juga Lala. Tapi karena banyaknya antusias yang pengen ikutan dengan Senyum Kecil, kami berinisiatif untuk membuat non-profit organization. Jadi kayak organisasi non-profit lah di bidang pendidikan. Alasan kami juga kenapa ngebuat namanya itu Senyum Kecil, karena Senyum Kecil itu merepresentasikan senyumnya dari anak-anak yang masih kecil gitu. Oke, awal terbentuknya itu pada tahun 2020 kemarin. Jadi aku bareng teman-teman Fadel, Lala, dan juga Cipe itu berinisiatif untuk ngebuat organisasi yang kayak kami ini pengen nih jalan-jalan tapi sekaligus ada manfaatnya nih di daerah-daerah. Manfaatnya itu apa? Kalau kami itu ngambilnya itu yaitu berupa pendidikan. Karena kami lihat bahwasannya semakin jauh suatu daerah dari ibu kota itu pendidikannya itu juga semakin menurun kualitas pendidikannya. Ya, tentu saja ketika kita mau menjalankan kegiatan literasi, walaupun di sini sudah tersedia perpustakaan, dan yang kendala yang paling terasa di kami ini karena kami masih mandiri, swadaya, tentu tenaga-tenaga yang datang ke sini ataupun yang kami membantu kegiatan kami itu sifatnya relawan. Ketika relawan berkegiatan tetapi kemudian dia punya prioritas yang lebih utama lagi seperti dia mungkin penelitian di kuliahnya atau dia bekerja atau dia sudah menikah, kami tentu saja menjadi banyak kehilangan relawan kami. Walaupun relawan itu sebenarnya datang tanpa kami rekrut gitu ya, seperti Duta Bahasa Sumatera Utara, Duta Pendidikan, dan macam-macam, kebanyakan kebetulan duta-duta gitu yang datang ke sini. Nah sekarang kami agak terbantu karena akses jalan kemari sekarang oleh seorang dermawan dibantu dipasang konblok. Sebelumnya jalan ini kan hanya tanah, itu merupakan salah satu kendala juga ketika musim hujan. Tidak hanya anak-anak kami, relawan juga sulit kemari. Bahkan pakai sepeda motor pun susah diakses tadinya. Tapi sejak bulan Februari kemarin, alhamdulillah seperti ada sekarang ini, sekarang udah mudah diakses dengan dipasang konblok gitu. Sebenarnya hambatan kita yang lainnya adalah tentu saja sumber daya ya.
selain sumber daya manusia tadi, sumber daya dana, sarana dan prasarana seperti ketersediaan peralatan digital, komputer, karena kami kan memang salah satu kegiatan kami adalah literasi digital. Lagi nggak, Kak? 30 hari. Ya, satu lagi loh, satu lagi. Bikin lapar. Apa tadi? Puasa. Berpuasa. Satu kali lipat nih pahalanya. Jangan lipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Salsabila Putri dari tim Public Relations Senyum Kecil. Program yang kami jalani sekarang ini tuh ada 4. Yang pertama ada Senyum Berbagi. Senyum Berbagi itu kami setiap hari Jumat melakukan bagi-bagi makanan. Terus abis itu yang kedua ada Senyum Ramadan. Senyum Ramadan itu seperti yang saat ini kita lakukan. Dan yang ketiga ada Senyum Mengajar. Senyum Mengajar itu biasanya kita lakukan ketika mengajar di pedalaman. Terus abis itu yang keempat, tapi belum terrealisasikan, itu tuh Senyum Pendidikan. Dari Senyum Kecil itu adalah anak-anak usia dini, yang mana mereka itu punya kendala dalam pendidikan mereka. Hambatan yang sering terjadi kami alami ya, itu tuh contohnya seperti di survei lokasi, waktu mau lihat-lihat, karena kan mesti cari-cari tahu dulu ya siapa targetnya, apakah mereka sesuai dengan target kami yang usianya dini. Terus abis itu perjalanan yang rusak, terkadang itu membuat kami jadi delay untuk melakukan pengajaran. Ya, alhamdulillah tentu kami sangat berbesar hati dengan adanya kunjungan dan program dari Senyum Kecil ini tentu saja, dan sangat membuat saya bangga, bahagia, apalagi ini di bulan Ramadan ya, bulan suci, di mana kami sebenarnya sudah merencanakan berbagai program juga, ditambah lagi dengan program yang datang dari komunitas Senyum Kecil ini tentu membuat kami merasa bangga dan bersyukur sekali. Sehingga frekuensi program yang sudah kami rencanakan tadinya jadi bertambah 2 kali dengan kegiatan ini. Apalagi hari ini itu ada kegiatan memanah. Nah, memanah ini buat saya satu hal yang betul-betul exciting lah gitu. Anak-anak juga tadi semua sampai yang kecil-kecil kan kepengen mencoba gitu. Selama kami berkegiatan di sini hampir 2 tahun, kolaborasi dengan banyak pihak, belum pernah ada kegiatan archery ya, memanah. Jadi ini suatu spirit baru juga buat kami, siapa tahu ke depan juga ini menjadi hal yang bisa menjadi kolaborasi kita lebih baik. Kalian juga lihat anak-anak begitu antusias tadi. Kami berterima kasih sekali, merasa sangat menambah energi kami atas apa yang dilakukan Senyum Kecil di Rumah Literasi Ranggi. Ya, saya khusus dari kami ya, Rumah Literasi Ranggi tentu sangat berharap banyak pihak yang peduli seperti yang dilakukan Senyum Kecil ini untuk berkolaborasi di sini demi apa? Demi kita memberikan literasi dan kepedulian sosial kita kepada anak-anak khususnya yang dari keluarga prasejahtera. Kenapa? Anak-anak ini adalah masa depan kita, masa depan bangsa. Tentu saja ketika mereka bisa semakin kita perhatikan, kualitas pendidikannya semakin kita tingkatkan, karena mereka umumnya yang di sini itu berasal dari keluarga kurang mampu, keluarga yang kurang beruntung, prasejahtera, sehingga banyak kekurangan mereka untuk mengakses lebih baik lagi. Jadi saya berharap tentu saja banyak pihak yang ikut peduli, sama-sama peduli dengan anak-anak, dan mungkin pihak founder yang peduli juga bisalah ikut berbagi dengan kami. Dan Senyum Kecil sendiri kami berharap
kegiatan seperti ini banyak bisa lebih diluaskan lagi, karena selain di sini pasti banyak tempat di luar sana yang butuh perhatian termasuk dari Senyum Kecil. Semoga kalian yang muda-muda di Senyum Kecil ini juga semakin bersemangat, semakin berkah, semakin banyak rezekinya untuk lebih mengembangkan program. Oke, jadi kalau dari aku sendiri secara pribadi, aku pengennya adanya itu pemerataan pendidikan yang baik di Indonesia. Dari segi kualitas pendidikannya, karena kayak yang aku bilangin tadi, bahwasannya saat ini semakin jauh suatu daerah dari ibu kota itu kualitas pendidikannya itu nggak sebaik yang ada di ibu kota, kurang lebih seperti itu sih. Jadi kalau untuk dari harapan aku sendiri, pengennya nih Senyum Kecil ini nggak cuma ada di Medan aja. Karena kan saat ini kan domisili kami juga di Medan, jadi kami pengen itu ada di beberapa daerah di Indonesia. Terus untuk programnya itu semoga program-program yang saat ini dijalankan itu dapat berjalan lancar dan juga impactful nih untuk anak-anak dari segi pendidikan mereka, gitu sih.